wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda di rumah? Tentunya pada pagi hari ini tentu sehat selalu ya Kak Putri. Tetap harus sehat dan juga Tetap semangat. Kamis ceria. Oh, ada bahasa Kamis ceria ya. Iya, Biasanya betul. kalau Senin ceria, ini Kamis ceria. Kamis ceria. Iya. Senin ya. Bukan Senin ya. Senin. Senang sekali rasanya kembali lagi bersama saya Putri Zain. Dan saya Ainun Supina di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Kak Putri hari ini imut banget. Biru-biru dari atas sampai bawah. Biru-biru kayak lautan kan? Biru-biru kayak lautan. Kayak lautan apa kayak langit? Lautan aja. Oh, lautan kenapa? Karena kalau langit tinggi banget. Oh, tinggi. Sementara Kak Putri kan nggak tinggi banget. Aduh, aku baru pertama kali sama kamu udah kena roasting loh. Tapi sebenarnya kita sama-sama nggak tinggi kok. Iya sama betul. Ya kan? Kita cuman 160 nggak nyampe kayaknya ya Kak. Iya. Tapi tenang, kalau ngomongin tentang langit dan tinggi, kita punya mimpi setinggi langit. Benar. Kalau mimpi itu nggak apa-apa tinggi, setinggi langit bahkan lewat dari langit juga nggak apa-apa. Boleh, karena kan mimpi itu setinggi-tingginya. Yang penting pas bangun jangan sampai jatuh. Iya, itu yang penting. Karena kalau kita mimpi di atas langit, kalau jatuh kan ke awan. Ke awan betul. Iya, udah Nggak pernah ke langsung. awan? Belum. Belum sama, belum. Cuma nampak aja udah Kak. Iya, nampak aja udah alhamdulillah, Alhamdulillah. ya. Sis, ya. Yang di sana apa kabar? Yang di sana apa kabar? Baik, gitarnya gitar baru Iya dong. atau pasti. gitar bekas? Gitar baru, Tapi baru dipinjem. sehat ya Bang ya? Sehat dong. Hari ini enak yang lihatnya ya. Kenapa gitu? Dua-dua perempuannya cantik-cantik. Kok kalau aku sendiri kenapa dibilang gak cantik sih? Kalau berdua sama Ainun dibilang cantik? Enggak, itu kan cuma bercandaan aja kita yang kemarin-kemarin lo Putri. Tapi dua-dua ini cantik-cantik loh kalian. Oh iya, terima Makasih kasih. Bang Noe. Mau dipuji juga? Bajunya ngambil jemuran mana itu? Sebenarnya ini kami nggak janjian kan Kak Nggak Putri. janjian. Kita janjian cuma pakai baju biru ya, tapi rupanya kita pas datang Insting aja gitu. Berarti kita bersama ya? Apanya? Kan ada Apanya? birunya. Oh iya, Oh sih, iya. benar. Cantik saya kan. Dia bilang aja sama apa sih Putri? Oh iya. Udah aku bilang cantik pagi hari ini. Udah cantik kok. Iya, Udah sama. ganteng-ganteng. Makasih loh. Ya Tiba jadi langsung melambai. Tapi pagi hari ini kalau ngomongin tentang mimpi, ya kita kan semuanya punya mimpi, Punya pasti. mimpi, Dan mimpinya tuh pasti setinggi-tingginya. Bahkan lewat langit juga nggak apa-apa. Bener kan? Bener, apalagi lewat orang dalam. Nggak boleh Offside Bang ya. Noe. Nah, tapi pemirsa ngomongin tentang mimpi, kita kedatangan narasumber yang ini anak muda keren, ya berprestasi. Dan ini tampil pede loh dengan prestasinya. Wow, dan mereka ini inovatif ya Kak. Di Bener. era kita ini yang banyak anak muda putus asa, banyak trust issue, mental illness, dan mereka ini bisa mengembangkan kemampuan mereka sehingga menjadi prestasi dan cuan tentunya ya Kak. Benar sekali, karena kalau ngomongin prestasi kita juga ngomongin tentang personal branding. Benar Seperti sekali. apa sih kira-kira obrolan seru kita dengan tema Aku Muda, Aku Bertalenta. Langsung aja ya Kak Putri. Jadi Ainun ini punya kawan yang berprestasi. Oh, ini kawan Ainun. Kawan Ainun ini. Kak Biasanya kalau yang berprestasi kawan Bang Noe. Oh kawan Bang Noe, ya udah kita ganti kalau ini jadinya kawan Bang Noe. Oke pemirsa, ngikut kita lagi dia, bakalan walaupun. panggil narasumber kita yang pertama, yaitu dia seorang MC, aktor teater, pembaca puisi, penyanyi juga. Kak Penyanyi Putri. juga. Penyanyi juga. Langsung aja kita panggilkan Redly Akbar Nasution. Hai. Waduh, gimana nih di sini aja boleh ya? Aduh, Oke. ini bajunya keren loh. Thank you, kalian juga outfitnya bagus-bagus banget. Jangan dipuji, jangan dipuji. Puji lagi. Aku ngefans sama abang yang pegang gitar itu loh sebenarnya. Kayak, Oh ya, udah sama dia aja, Udah sama dia aja, dampingin aja di situ, dampingin Udah berapa aja di tahun situ. baru kali ini ada narasumber yang ngefans ya? Ya Allah, alhamdulillah. Baru pertama dan baru biar sama satu-satunya. rata, biar sama Biar rata. sama rata gitu. Kamu Kita kenapa? siapa yang suka Kak Putri? Gak ada. ada kita. Gak ada ya. Banyak penonton di rumah pasti pada suka ini. Banyak Yes, pastinya. bener banget. Kamu apa kabar? Redly? Baik banget. Baik, kita duduk dulu ya, ngobrolnya Boleh, bener. boleh, Silakan. boleh. Yes.
Aduh, tentunya pemirsa karena ini ngopi, ngobrol penuh inspirasi, banyak inspirasi-inspirasi yang akan kita bagikan untuk Anda. Tapi sebelum itu kita mau ngopi dulu. Jadi di sini kalau nggak ngopi nggak afdol. Oh, nggak karena afdol ya? kopinya tuh enak. Oh iya. Ngopi juga. Ngopi. Suka nongkrong juga. Suka. Abis ini kita nongkrong ya. Boleh. Kita nikmati dulu, Sip, silakan. boleh. Aduh. Silakan Ainun. Nah, untuk Anda pemirsa ya yang sedang menyaksikan kita, jangan lupa diambil sarapannya, minumannya. Kita sarapan bareng di sini, minum bareng sambil ngobrol. Bener Ya, banget. silakan. Thank you. Seger kan? Iya, Enak langsung banget ya, melek kan? Banget, melek. Cocok banget kalau pagi-pagi kopi memang. Iya, pas ya gitu Yes. ya. Redli, Iya kak. kamu keren, Iya, jangan kayak gitu dong. kamu ganteng, ya harus gitu dong. Kamu berprestasi. Kita salut banget ada anak muda seperti kamu yang mampu berprestasi, bahkan mengembangkan talentanya gitu ya. Mampu membangun personal branding juga. Kalau boleh tahu, kamu sudah tamat sekolah atau masih sekolah? Ya, aku baru tamat SMA tahun ini. Baru tamat yes, tahun baru ini? banget. Jadi bakalan kuliah tahun ini juga. Kuliah tahun ini juga. Yes. Rencana di mana? Jadi aku alhamdulillah keterima di USU untuk Fakultas Ilmu dan Budaya. Jadi di Prodi Sastra Inggris. Jadi aku udah jadi maba USU lah. Maba loh ternyata. Kan Kak Putri, negeri loh ya Yes. kan. Dan masuknya tuh sastra pemirsa, jadi sesuai dengan bakat dan talenta. Bener. Yes. Jadi pemilihan jurusan itu memang kamu sendiri? Iya, aku sendiri yang pengen karena aku ngerasa dunia aku tuh di situ gitu. Oh gitu, selama ini kamu nggak di dunia kamu ya? Dunia lain saya. Bahasa lainnya menemukan jati diri ya Kak. Iya, bener sudah banget. menemukan passionnya ya di situ. Oke, berarti sekarang sudah menjadi maba. Kegiatan kamu sehari-hari apa? Ngapain aja nih? Jadi aku tuh biasanya nge-MC. Oh, Yes. nge-MC. Jadi mungkin beberapa acara kayak ada lomba model, lomba nyanyi, atau juga seperti acara perayaan gitu. Biasanya aku sering tuh dapat Redly nge-MC di sini ya. Karena juga dulu di sekolah kan Redly juga nge-MC, misalnya lagi ada event atau lagi ada seminar. Nah itu pasti nanti guru-gurunya Redly ayo nge-MC yuk gitu. Jadi Redly udah dari sekolah emang udah terlatih buat nge-MC, jadi udah emang di depan publik terus gitu. Sudah biasa lah ya untuk ngobrol di Memang depan. sudah sehari-harinya ya Kak Putri gitu. Dan diasah terus-menerus hingga didukung di jenjang kuliahnya. Yes, benar. Benar. Nah, tadi kita udah tahu kegiatan, terus kamu maba ternyata gitu ya. Nah, pada akhirnya kamu kan punya segudang prestasi. Yes. Siapa sih yang mewadahinya gitu? Kamu belajar dari mana? Otodidak kah atau memang ada sanggarnya Oke. atau apa? Jadi kalau misalnya bicara tentang sanggar, awalnya dulu waktu awal-awal banget, itu kan startnya saya dulu dari model. Tahun berapa? Waduh, 2000 berapa ya? 2013 saya guess. 2013. Iya. Jadi itu awal-awal banget, startnya dari model dulu. Iya. Baru nanti naik, ketemu tuh sama yang namanya storytelling, reading poetry, speech. Nah dari situ ketemu tuh sama guru saya yang sampai sekarang ini masih jadi guru saya. Jadi itu di Sanggar Deli Nusantara Jaya. Oh, Karirin. Yes, bener banget, Karirin. Nah, Jadi aku sama Karirin tuh udah kenal dari aku SD. Kalau misalnya dulu sebelum gabung sama Karirin, aku tuh kayak rival lah. Jadi aku tuh ngelawan anak muridnya dia gitu. Tapi aku semakin lama kayak ngelihat kok kayak seru ya gitu masuk ke sama Karirin gitu kan. Akhirnya aku bilang ke mamaku, "Ma, kayaknya abang mau ikut deh sama Karirin gitu." Akhirnya sampai sekarang join sama Karirin. 2013 loh Ainun. 2013 loh Kak, berarti kalau dihitung ke 2025 Iya, hampir udah 12 ada tahun. 12 tahun lebih ya. Hebat banget. Yes. Keren. Iya. Tapi kalau Ainun sendiri juga kan ngebangun personal branding tuh dengan cara apa sih, Nun? Kayaknya kalau Ainun orang dalam ya Kak. Enggak, bercanda. Ainun juga dulu pertamanya kalau Ainun model juga sih Kak. Model. Tapi model papan bawah. Oh, bukan papan atas Bukan ya? papan atas. Kalau ini udah model- papan atas ya, Iya, Redly ini ya? Ainun model papan bawah. Saya model tapi balik papan saya. Oh, balik papan. dibalik. Lucu, gitu-gitu. Oke, berarti Redly banyak sekali nih kegiatan kamu ya dari awalnya model akhirnya bergabung di Sanggar dari 2013. Yes. Tentu kan banyak ya support dan juga lingkungan pasti kan mendukung. Pasti. Atau gimana dukungan dari keluarga, teman-teman, bahkan sekolah waktu itu? Oke, jadi kalau misalnya dari keluarga dulu kali ya yang Iya. paling dekat. Jadi mama itu sama papa pastinya itu support full.
Jadi kayak memang mama juga senengnya aku tuh di bidang yang seperti ini. Dan juga kebetulan aku suka ngejalaninnya. Jadi otomatis kan udah jalan aja gitu. Jadi dan juga papa ya apa yang mama setuju, papa pasti setuju gitu. Jadi udah ngalir aja gitu. Oke. Kalau misalnya di sekolah, pasti kalau misalnya saya kan dulu SMA di Global Prima National Plus School kan. Itu benar-benar disupport full. Jadi saya benar-benar diberikan wadah kayak misalnya saya mau lomba nyanyi, saya mau lomba speech, poetry, itu semuanya didukung, benar-benar didukung banget. Gitu. Keren ya, Yes. karena kan jarang mungkin ada sekolah yang ngizinin ini izin terus gitu ya kan, kapan belajarnya Yes. gitu. Mungkin kalau beberapa sekolah lebih fokus ke akademiknya kali ya Kak ya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya di Global Prima itu benar-benar akademik, non akademik itu semuanya didukung. Seimbang, Jadi seimbang. segimana minat anaknya di situ dia bakal didukung gitu. Oke Kak Putri, kan dari sekian banyaknya ini ya kegiatan-kegiatan Redly ini pasti ada dong satu yang paling terfavorit. Oke. Kayak kan banyak tuh kita dikasih tahu bahwa ada teater, baca puisi, bernyanyi juga. Kira-kira yang paling favorit itu apa itu? Kalau dibilang satu kayaknya aku nggak bisa milih deh. Dua ya. Oh boleh. Dua dua. boleh. Oh, iya. Aku berarti bakalan pilih nyanyi sama teater. Kenapa itu alasannya? Karena kalau nyanyi aku tuh kayak bisa ngeekspresiin diri aku. Terus kalau misalnya teater ya aku suka aja gitu loh menjadi karakter yang lagi aku peranin tapi masih dalam diri aku gitu. Jadi kayak aku suka explore diri aku sendiri kalau misalnya di teater. Jadi dari nyanyi dan teater ini apakah dimulai juga dari 2013 Kalau atau misalnya teater itu aku baru mulai sekitar 2020 gitu 2021. berarti berjalan 5 tahun Ya ya? kalau misalnya nyanyi sendiri itu udah dari 2017, 2018 gitu udah lama. Oke, seperti itu. Tapi ya bukan hanya Redly saja nih pemirsa. Jadi kita masih sebenarnya banyak ya anak-anak muda berprestasi khususnya di Kota Medan. Tapi kali ini kita sudah menghadirkan sosok perempuan cantik. Ini temennya Redly, rivalnya juga dari kecil ya. Jadi mereka udah akrab banget ini, ya kan? Jadi seorang yang berbakat juga, yang Seniman cantik muda juga. Seniman muda juga. Langsung saja kita sambut, ini dia Karisma Aura Kasih Waru. Aura, lama gak ketemu ya. Hai cantik, silakan. Yes. Cantik banget. Panas ya Redly. Duduknya harus gitu ya, saya. Harus. Ainul. Kayak idol-idol Korea itu dia udah. Iya, kayak model-model gitu. Kamu sehat sayangku. Sehat Kak. Kamu cantik sekali. Kakak juga, Kak ini dan Kak Putri. Iya ampun. Kita minum lagi dong. Oh boleh boleh boleh. Kita minum Yes lagi. yes. Ini punya aku tadi Aura. Ini Aura nih. iya. Yes. Kita minum lagi. Oke. Oke. Seger Beneran sekali. enak banget kopinya di enak sini ya. kan? Yes. Ya ampun. Nah pemirsa tentunya kita sudah kehadiran Redly dan juga Aura. Aura, kamu apa kabar? Baik Kak. Baik. Kamu masih sekolah ya? Betul. Jadi ini gimana? Izin? kan sudah selesai sekolahnya, sudah siap udah masuk ujian. libur. Dan Oh, Udah kamu masuk sudah ujian. libur. Udah kelar Iya, iya. ujian? Betul. Oh, udah kelar ujian. Emang harus gitu ya jawabnya? Betul. Yes. Putri, Manja Centil begitu ya? kamu sehat. Harus kayak gitu kalau model. Harus kayak gitu kita ya. Iya. Dari mulai detik ini kita harus ngomong seperti itu. Iya. Iya, kamu nanti juga nyanyinya harus seperti itu. Nanti saya ketahuan. Oke, Aura, kalau tadi Redly sebagai maba, kamu ternyata masih kelas berapa? Kelas 2, Kak. Kelas Iya. 2 SMA. Betul. Kita kegiatannya apa aja sih? Kita mau tahu. Wah. Dari pagi sampai pagi lagi. Dari pagi sampai pagi lagi. Oke. Ya, seperti anak sekolah pada umumnya, pagi-pagi harus bangun cepat ya, Kak, untuk sekolah. Dan aku itu juga lumayan sering ada kegiatan di sekolah gitu, Kak. Kayak jadi MC seperti Redly juga. Kadang-kadang kalau misalnya ada seminar, ada event, kalau misalnya ada Natal di sekolah, itu aku yang nge-lead MC-nya, Kak, gitu. Nah, terus aku juga ada les, itu ada les puisi sama Bu Ririn di Sanggar Deli Nusantara
Nusantara di Jaya. Terus aku ada les apa lagi ya Redly? Nyanyi, betul. Aku juga ada les nari gitu Kak. Banyak kegiatan saya Kak. Betul. Banyak banget ya Kak Putri. Kalau Kak Putri dari pagi ke pagi tugasnya ngapain aja? Nggak pulang-pulang, kayak lagu ya. Pagi sampai pagi ya. Pagi sampai pagi di luar terus. Kalau boleh cerita nih, kamu kan juga ikut FLS 3N Betul. tahun ini. Iya. Gimana? Menangkah? Iya, sekarang saya tuh udah juara pertama VLS 3N Lomba Puisi tingkat kota Kak. Gitu. Tahun 2025. Masih fresh banget ya. Yes, Fresh from the oven ya. Yes, tapi ini sekarang harus berjuang lagi nih Kak untuk ke provinsi nanti. Provinsinya di bulan berapa? Kira-kira bulan Agustus, Redly ya. Agustus. Oke, kita tahan dulu pemirsa ya, karena ini masih fresh from the oven ya, cerita dari Aura karena dia ini pemenang dari juara 1 pembacaan puisi yang akan bertanding di tingkat nasional. Jangan kemana-mana, kita saksikan lagu berikut ini. Nah, pemirsa tentunya balik lagi di Ngobrol Penuh Inspirasi. Generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Luar biasa sekali, Aura. Kita mau nyambung cerita tadi, ya karena masih fresh from the open. Kamu FLS 3N 2025 dan kamu adalah FLS 2N 2024. alumninya ya. Sebelumnya. Oke. Sebelum kita cerita bareng Redly, kita mau tahu dulu Aura, gimana waktu kegiatan kamu pada akhirnya mengikuti ajang FLS 3N ini dan sampai jadi winner loh. Oh, jadi awalnya itu Aura sudah bergabung di Sanggar Deli Nusantara ini kan sudah agak cukup lama ya Kak. Tapi tidak selama Redly pastinya. Saya di usia 14 atau 13 tahun saya sudah mengikuti Deli Nusantara Jaya. Jadi saya tekad saya tuh kuat untuk mengikuti lomba puisi ini. Jadi di tahun lalu itu saya sempat ngikutin yang namanya perlombaan nyanyi di FLS 2N. Kemudian kalah. Jadi sebenarnya saya pengennya puisi ya. Tapi saya coba dulu ke nyanyi, ternyata kalah. Dan saya di 2025 ini saya pengen gimana saya bisa jadi juara pertama gitu di perlombaan ini, karena ini juga perlombaan yang lumayan ini ya Redly, bergengsi ya, dan kita juga butuh sertifikatnya kan untuk di kuliah nanti. Jadi begitu Kak, jadi saya latihan, saya mengikuti lomba untuk mematangkan persiapan saya gitu, dan jadilah saya pemenang VLS 3N. Jadi dulunya pernah ikut nyanyi. Iya. Nyanyi waktu itu nggak menang. Iya, nggak menang. Terus saya berpindah lagi ke puisi. Puisi gitu. apa pada akhirnya yang ngebuat kamu yakin kalau di puisi ini kamu punya peluang untuk menang? Yes, yang buat saya yakin itu karena cara saya mematangkan ini Kak, cara pembelajaran saya, latihan terus gitu. Jadi yang nyanyi ini kan saya sebenarnya suka nyanyi ya Kak. Cuman saya melihat mungkin ada beberapa orang yang potensinya lebih tinggi daripada saya dalam bidang bernyanyi. Jadi mungkin ini kesempatan saya untuk meningkatkan potensi saya di bidang puisi gitu Kak. Gitu. Keren ya Kak Putri, keren banget. Dan kamu orangnya yang legowo ya. Oh ini nggak bisa cari lain gitu ya. Yes. Kan ada orang yang mungkin ini nggak bisa harus bisa. Iya, harus bisa gitu. Kamu ternyata ngerasa kalau potensi aku nggak banyak nih di sini, gitu ya, cari potensi yang Begitu. lain. Gitu. Dan juga kan saya ngerasa saya bisa gitu, saya bisa nyanyi, saya bisa berpidato, saya bisa berbaca puisi. Ya mungkin kalau misalnya di kesempatan ini mungkin saya tidak bisa, saya kan bisa ngambil kesempatan yang lain. That's why saya sering disebut multitalenta. Oh my gitu. God. Luar biasa sekali loh anak-anak muda ini gitu ya. Kak Putri pernah nggak disebut multitalenta juga? Sering kan? Sering gak sih? Bang Neo kok ketawa ya? Senyumnya curiga loh aku. Senyumnya ini nggak tepat nih. Ya Putri pun kalau dibilang multi talenta paling orang tuanya aja yang ngomong ya. Cuma Iya, dua orang aku ya multi kan? talenta kali. Yang lain Bisa gak ada. nge-host, bisa nyuci piring itu aja kelebihannya.
Oke, kita ke Redly. Boleh. Kamu kan alumni ya, sebagai alumni waktu itu ajangnya ikut apa, kompetisi Aku apa? ikut FLS 2N tapi yang 2024. Jadi Lomba? lomba vokal solo. Aku juara Solo. ketiga. Juara Iya, ketiga. benar. Apa waktu itu yang kamu rasa nggak berhasil mendapati posisi pertama? Nah, mungkin dari kita dari 2023-nya dulu ya. Jadi waktu aku kelas 10, kelas 1 SMA itu ikut FLS 2N juga tapi di bidang monolog. Nah, kalau misalnya monolog itu tingkat kesulitannya itu tinggi banget karena kita harus main teater tapi sendiri. Dan juga durasinya itu 7 sampai 13 menit. Lama ya? Lama banget. Itu benar-benar latihannya menguras energi banget dan itu nampilnya waduh. Saingan pada tahun saya itu ngeri-ngeri banget. Ngeri-ngeri ya. Jadi karena kita adalah seorang yang harus sadar dengan kemampuan sendiri, jadi saya ngerasa kayaknya aku harus nyoba di bidang lain juga deh sama kayak Aura tadi. Jadi akhirnya waktu aku kelas 11, aku ikut yang vokal solo dan alhamdulillah aku dapat juara 3. Kalau misalnya ditanya kenapa gak juara pertama gitu, mungkin ya emang ada orang yang lebih bagus daripada saya, tapi ketika lomba emang saya ngerasa saya udah menampilkan yang terbaik dari saya gitu. Jadi mau juara berapapun saya nantinya kan yang penting saya udah puas gitu nampilinnya gitu. Memang kalau kompetisi itu harus ada jiwa-jiwa, kalau kalah itu ikhlas, ya kan? Kalau misalnya berani menang harus berani kalah kan? Benar, jangan egois ya, Yes, mau benar menang banget. aja gitu. Karena kita tahu kemampuan orang juga pasti ada yang lebih Berbeda-beda gitu. Yes. juga. Benar. Dan yang paling sebenarnya kita mau tanya-tanya ini ada apa di depan dan di belakang ini punya kalian semua. Yang kemarin-kemarin kosong ya kayak? Yang kemarin-kemarin kosong. Besar banget. Kita ngelihat di belakang ini nih ada yang paling besar. Yang besar ini punya siapa? Punya Iya. Redly atau punya Aura? Punya aku, Ya, yang ini ini ya, punya aku. punya Redly. Ya. Oke, ini waktu itu kamu event apa? Nah jadi ini tuh tahun 2017 itu awal mula kenapa aku bisa suka acting, teater gitu. Jadi pada saat itu lombanya itu Got Talent. Jadi kita bebas mau nampilin bakat apa aja. Tapi ini kan acaranya malam tahun baru ya. Jadi itu kayak ada finalnya. Jadi finalnya itu sebelum puncak acara. Jadi finalnya itu kita harus acting semua. Acting semua. Acting semua. Jadi semua yang masuk final tuh harus acting dan di situ saingan saya itu usianya jauh di atas saya, Kak. Jadi kayak misalnya 2017 ini kan saya masih 10 tahun. Masih 10 tahun. Masih 10 tahun. Dan saingan saya itu udah pada SMA, udah SMP SMA dan bahkan ada yang kuliah. Jadi di situ kayak awalnya ya bukan minder tapi lebih ke arah ini pasti susah nih mainnya karena lawan mainnya lebih tua dari saya gitu kan. Jadi waktu itu kami kayak dikelompokin dan disuruh bikin naskah on the spot. Jadi kita langsung tampilin dan alhamdulillah di situ entah kenapa mungkin faktor keberuntungan juga dan latihan saya itu benar-benar lancar banget mainnya dan juga aku senang sama penampilan aku dan akhirnya aku bisa memperebutkan piala bergilir ini gitu. Dan dari situ juga tonggak awalnya kenapa aku bisa cemplung ke dunia acting, ke dunia aktor, teater gitu. Oh, jadi berawal dari 2017 ya? Yes, benar banget. Selain yang ada di belakang, ada juga nih yang di depan sini. Ini punya siapa? Punya Aura. Boleh nggak diceritain ini prestasinya apa? Oke, kita intip ya kak. Iya, Soalnya boleh saya juga. Mungkin saking banyaknya sampai lupa Saking sendiri banyaknya dia. Oh iya. Nah kalau yang ini tuh juara umum kak, kategori A. Ini mungkin waktu saya masih kecil ya. Soalnya udah kategori A ya Redly. Ini ada model competition. Ini ada denim trend model 2021. Oh, kalau yang satu lagi Nih. boleh nih aku yang pegang biar oke. ngerasain Oh, piala. iya. award gitu ya? Oke. Kayak Miss Indonesia. Ini juga saya jadi winner. Oh, jadi winner. Iya, jadi artinya ini jadi saya jadi juara umum sekalian winnernya juga kak. Gini. Double awards berarti Iya. Jadi di belakang ini juga punya kamu Iya, ya? betul. Yang besar ada yang warna biru juga ya. Iya, itu ada piala juara pertama lomba model. Itu juga di sebelahnya ada Queen Fajio. Kamu Iya. pernah juga jadi putri cilik Indonesia? Betul, putri anak Indonesia. Putri anak. Iya. Tahun berapa?
2021. 2021. Betul. Berarti waktu masih SMP ya Kak Putri? Masih SMP. Jadi kan Aura kamu banyak nih Iya. punya prestasi. Itu gimana support dari orang tua? Apa memang orang tua tuh memaksa kamu atau memang naluri dari diri kamu aku memang pengen gitu? Oke, ini Aura jelasin ya Kak dari awalnya. Dari awal tuh sebenarnya orang tua pasti mensupport apa yang keinginan Dimauan, anaknya gitu ya. Jadi awalnya itu Aura sebenarnya nggak tertarik. Dari awal tuh Aura TK cuman tertarik dengan bidang modeling. Kemudian di sekolah Aura yang dulu itu juga lebih mengutamakan yang namanya akademik gitu. Ternyata di akademik ini Aura kurang berpotensi Kak. Bukan tidak pintar, tapi sepertinya Aura ada sesuatu hal yang Aura pengen lagi gitu. Nah kemudian Mama coba untuk lanjutin modeling. Nah kemudian Aura lanjut ke vokal, terus lanjut ke ke Sanggar Deli, ke entertainment. Itu ada baca puisi, ada main teater seperti Redly, terus masuk ke MC gitu. Jadi orang tua Aura ini full support Aura gitu. Dan juga sekolah Aura yang sekarang itu mendukung dan memfasilitasi memfasilitasi. Oke, maaf. Iya, jadi beruntungnya Aura di usia Aura sekarang tuh semua orang yang di dekat Aura itu support Aura semua gitu, berikan dukungan, saran agar Aura terus berkembang gitu. Dan guru-guru Aura juga di sekolah tuh betul-betul mensupport banget, kayak mengurus data-data. Misalnya Aura mengikuti FLS 3N ini Kak, itu semua datanya diurus, guru-gurunya juga diurus gitu. Guru Bu Ririn gitu kan, di kontak ini gimana ya Bu, persiapan Aura apa aja yang mau disiapin gitu. Jadi memang full support ya. Betul. Dari lingkungan kamu. Nah, tentunya pemirsa, kita juga mau tahu dan lebih kenal, dan kita juga mau tahu nih kegiatan-kegiatan apa yang dijalankan oleh Redly dan juga Aura. Betul. Ada cuplikannya dan berikut kita saksikan. Oke. Oke, ini siapa nih? Ini Aura. Nggak mungkin Redly dong. Oh iya benar. Nah, ini Aura lagi lomba Miss Fajio, Kak. Iya, jadi Aura dapat 2024 itu Aura. 2024. Iya, ini Aura lagi nari. Ya, ini di MCDC. Ini Aura nyanyi, itu juga ada Rara ya. Ini acara apa? Ini nari, latihan nari. Latihan nari. Nah, Aura juga fokus di ini Ini kalau ini apa nih? tari kreasi, ini tari ini modern dance. DBL ya. DBL, ini juga Aura sering diundang nyanyi di acara-acara. Ini kamu pengisi acara berarti? Iya, pengisi acara, Kak. Oke, banyak ya ternyata. Iya, betul. Gak hanya satu kemampuan aja. Iya, Aura juga sering di endorse, diundang untuk menjadi untuk foto produk. Ini Aura jadi penyiar Kiss FM. Oh, kamu Iya. penyiar radio Iya, juga. after school. After school ya, memang untuk anak SMA Iya, ya, betul. penyiarnya. Iya. Oke, udah lama? Sudah jalan 2 tahun, Kak. Jalan 2 tahun. Dan masih Masih. aktif juga. Nah, ini cuplikan. Oke. Nah, saya juga aktif pas Gibran. Aduh, kamu borong ya. Iya, ini latihannya panas-panas, makanya saya juga humas di sekolah Kak. ya ampun. OSIS. Nah, ini juga saya lomba ini. Apa yang bisa dikerjain semua Ini ya. juga ada teater. Kamu tidak mubazir waktu ya? Betul. Tidak buang-buang waktu. Iya juga ya? saya jadi MC di acara Natal sekolah. Oh my god. Keren banget ya Kak Putri. Iya. Wow. Senyumannya. Berarti udah terbiasa ya untuk ketemu banyak orang ya, Aura ya. Betul. Ini Ini pasti videoku. Redly. Yeah. Oh, ini kamu. Ini acara Sudah berganti. Ini acara apa? ulang tahun Lubuk Pakam. Jadi saya disuruh jadi MC-nya dari acara kayak budaya Nusantara. Terus ini juga lomba singing competition. Nah, itu. Singing Yes, competition. ini di Manhattan. Ini saya juara kedua. Juara kedua. Yes. Berarti sampai sekarang masih aktif untuk ikut lomba? Aktif. Masih aktif Saya ikut juga. aktif. Tapi kalau misalnya sekarang nyanyi. Nah, kalau yang ini saya lomba mewakili Kota Medan di Batam. Oh my god, Yes. tahun berapa? Baru tahun ini harusnya. Tahun ini? Iya, tahun lalu sorry. 2024 Yes. ya. Nah, ini di Kiss FM diundang. Itu ada Bu Ririn tuh sama Yasmin. Collab lagi Kak Yes. Putri. Heeh. Jadi waktu ini kami tuh promosi ada pentas kolosal, naskah teater namanya itu Ulang Durhaka. Nah, ini Aura nih, kami berdua Aura dan nih. Redly Yes. ini. Kami tuh kalau misalnya kakak bilang rival, kami kayaknya nggak rival deh, Tidak kayak rival. partner sebenarnya. Iya. Karena di sekolah juga Yes. kita sering Nah, MC ini bareng. FLS 2N.
Ini dia saya. pas 2N Yes. yang tahun lalu ya? Benar. Nah, Oke, jadi memang banyak loh Iya. kegiatannya ya. Winner juga. ah ini main teater nih. Oh ini teater? Teater. Oke. Ini yes di TVRI Yes, juga ini pastinya. sini ya. Yes. Opera Medan. Oh, Pramedan Medan. ikut juga. Yeay. Dan tentunya Kak Putri Putri. dari Kenapa? Wah, kayaknya di Ngopi Pagi Putri terancam ya. Nggak bisa nge-MC, bisa nyanyi, bisa nge-host, bisa semuanya. Putri apa bisanya? Tunggu. Ada yang di sebelah sana tuh kayak ketawa banget. kayaknya bahagia banget. banget. Jangan ya Putri. Karena kan kalau ngeliat yang ini kan kayaknya lebih muda ya, lebih enak kita ngelihatnya gitu kan. Ya kalau Putri kan udah berumur ya. Jahat Bang Noe, jahat. Aduh. Produser mungkin boleh diganti ya. Kamu nanti kita dengerin ya suaranya ya. Mungkin bisa diganti juga. Ya, iya memang bisa iya. diganti. Jadi sebenarnya posisi kita terancam ya? Iya, posisi kita terancam sama anak-anak yang muda Atau mungkin ini lah. TVRI bisa bikin program baru untuk kita ya. Who knows gitu. Baru kali ini ada narasumber yang lancang loh. Untuk berkembang. Untuk berkembang. Baru kali ini loh narasumber minta program loh, jangan. Ya mana kalau lebih bagus orang ini pun. Enggak lah, semuanya bagus Kak Putri Semuanya juga. bagus ya, tapi keren kali Keren sekalian banget. ngomong anak lagi. Tentunya Kak Putri dari antara banyaknya visual yang udah kita lihat pasti dong dari perjalanan-perjalanan mereka ini ada susah-susahnya, ada kendala-kendalanya gitu kan. Kan nggak mungkin nih jalan mulus terus aja. Pasti ada yang lawannya lebih oke, pesaingnya lebih war gitu. Kira-kira dari Aura dulu deh. Dari banyaknya acara-acara perlombaan-perlombaan yang udah Aura ikutin nih, kira-kira apa kendala yang pernah Aura alami dan Aura ingat banget? Yang Aura paling ingat banget ya Kak sampai titik ini tuh kemarin itu ada perform nih. Bukan lomba ya Kak, ini perform nyanyi. Terus ada teman-teman Aura juga yang jadi back dancer. Itu di salah satu acara. Nah ini itu permintaan dari sekolah dan pastinya kita harus menyiapkan yang sebagus mungkin nih Kak untuk perform kan. Nah semalamnya itu Aura ada acara teater tuh sampai malam yang kita teater ulang durhaka ya. Nah di situ sampai malam tuh tim Aura belum dikabarin kapan latihan, kapan GR dan jam berapa besok untuk acaranya. Dan nyanyi itu butuh pita suara yang fresh gitu ya, maksudnya kayak yang sehat. Istirahat dulu Iya lah istirahat dulu. Nah kebetulan saya di teater itu kan banyak ngomong nih Kak, kayak banyak beraksi, jadi pasti udah habis gitu kan. Dan juga 2 segmen ya kita kemarin waktu teaternya. Nah ternyata jam 7, jam 8 tuh baru dikabarin nih Kak jam berapa harus sampai di sana dan kita nggak ikut GR. Semalamnya ada GR, ternyata Aura ada acara gitu. Nggak bisa, berhalangan, jadi GR-nya itu pagi-pagi. Nah itu yang Aura paling ingat banget karena Aura capek dan karena nggak fit gitu, dan Aura juga sedikit agak flu gitu, agak demam gitu, jadi Aura bisa dibilang kurang maksimal gitu. Dan di situ juga dilihat banyak orang dan jujur di situ mental Aura agak gimana ya Kak, ngerti kan di saat kita mau buat yang bagus ternyata kondisi tidak mendukung gitu, jadi Aura sedih gitu kan, dan ngelewati penonton juga agak malu nunduk gini. Tapi itu nggak buat semangat Aura patah Kak. Jadi mungkin para muda-muda yang mengalami kondisinya seperti Aura itu solusinya itu ya itu wajar dan tidak boleh untuk langsung jatuh gitu aja, down gitu aja, nggak boleh. Karena jujur itu diliatin ratusan orang dan malu banget guys itu. Tapi kamu sudah melakukan yang terbaik Iya, sudah gitu melakukan ya. yang terbaik Karena gitu. memang mungkin kondisi sendiri Iya. gitu. Nah mungkin kalau Redly, ada nggak mungkin kita kalau ngomongin susahnya, senengnya mungkin pasti banyak. Ya, Susahnya kan banyak. nggak kalian tampilin ya. Jadi gimana kalau kamu? Salah satunya ya yang waktu 2023 FLS 2N monolog itu. Kan kalau misalnya FLS 2N itu monolog, mereka kasih naskah. Oke. Tahun lalunya itu ada 3 naskah yang dikasih. Dan itu karakternya ada yang cowok, ada yang cewek kan. Nah pada tahun saya, naskah yang dikasih cuma 1 dan karakternya cewek. Oke. Jadi saya harus segimanapun harus adaptasi naskahnya
agar menjadikan karakter tadi sebagai cowok. Dan itu benar-benar naskahnya itu kan 6 lembar. Jadi 6 lembar itu harus saya sunting lagi, harus saya adaptasiin lagi gimana storyline-nya biar dia jadi seperti cowok. Karena memang cerita keseluruhannya itu benar-benar menceritakan seorang anak cewek yang punya mimpi untuk menciptakan karya-karyanya dari daur ulang gitu, Kak. Nah, akhirnya saya mengadaptasikan naskahnya menjadi seorang cowok yang punya semangat untuk menjaga lingkungannya begitu. Jadi dia memanfaatkan seluruh barang daur ulang yang ada untuk dijadikan sebuah karya. Tapi effort saya yang udah sebegitunya, udah latihan maksimal banget menurut saya. Ternyata memang masih ada langit di atas langit. Dan juga kita harus tetap berlatih karena it's all about improvement, Kak. Kalau misalnya kita nggak ngasih diri kita ruang untuk berkembang, kita bakalan stuck di titik itu aja. Gitu. Yes, betul. Kan kita udah lihat ini Kak Putri udah dengar langsung, udah kita lihat visualnya dan kendala-kendala dari Radly dan Aura. Dan kita akan kembali saksikan setelah ini bahwa kita mau uji nih penampilan mereka. Pasti pemirsa di rumah penasaran banget apa aja penampilan dari Radly dan Aura. Kalau gitu kita dengarkan dulu satu lagu dari Bang Noe. Nah, tentunya pemirsa kembali lagi bersama aku Putri, Ainun, Radly, dan juga Aura. Kita masih sama-sama dan karena kita udah ngedengerin nih perjalanan mereka seperti apa, kesedihannya, kebahagiaannya. Ternyata memang benar ya pemirsa kalau kebahagiaan dan juga kemenangan itu hanya tampak di mata aja gitu. Prosesnya tuh kadang disembunyiin ya. Karena orang tuh nggak perlu tahu, benar ya? Nggak perlu tahu susahnya, tapi orang perlu tahu bahagianya. Yes, benar sekali. Dan sepertinya kita mau sambil stretching, ya kan? Kita mau ngelihat mereka dulu nih. Penasaran. Jadi kalian mau nampilin apa? Oke, mungkin kayak kita bikin summit musical theater gitu lah ya. Kayak Jadi ada nyanyi juga nanti? ada nyanyinya, terus ada dialog singkatnya, gitu. juga Ada actingnya Oke. gitu. Bang Tipis-tipis Noe, lah sudah ya. siap? Sudah. Iya. Waduh. Kalau salah kunci bisa diganti loh langsung. Posisi saya juga terancam ya. Posisi Anda juga terancam. Oke, kita boleh berdiri? Boleh. Oke, sudah siap ya kalian Siap. ya? Silakan. Mungkin kita boleh ke depan ya. Silakan berdua. Dan pemirsa langsung saja kita saksikan ide penampilan dari Radly dan juga Aura. Tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Bila memang cinta ini salah, mengapa kita yang harus terjatuh terlalu dalam? Cukup Radly, apalagi alasan kali ini? Kasih aku waktu, Aura. Aku udah capek Radly nunggunya 4 tahun. Aku juga mau serius. Bukan berarti aku main-main. 4 tahun itu lama loh, Aura. Iya kamu tahu lama, tapi aku juga butuh kepastian Radly. Kali ini kasih aku kesempatan, Aura. Nggak bisa Radly, aku maunya sekarang. Kasih aku waktu dikit lagi, Aura. I've set everything up. Aku tinggal butuh waktu dikit lagi. Keputusanku Percaya sama memang aku. bulat Radly, keputusan aku udah bulat. Kayaknya kita masing-masing aja kali Aura. ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.
fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Selanjutnya Kak Putri sama Kak Aika. Bukan ya? Gokil. Bang Noe, hati-hati suaranya ini memang, aduh enak banget. Kamu posisi kamu udah gini nih. Putri. Udah gini. Kenapa? Sampai kapan kau terus seperti ini? Memang harus sampai selamanya seperti ini sama kamu. Apakah dengan raut wajahmu yang tidak ada apa-apanya itu kau terus sombong dengan apa yang telah kau punya, Putri? Waduh, keren loh. Tidak. Roma. Macam Ani. Iya. Tidak. Tepuk tangan lagi. Udah bisa masuk Deli Nusantara Jaya itu. Kita masuk sanggar ya berdua. Ya kita yang paling tua pasti. Kita paling tua, kita kasih bumbu-bumbu ya. Iya. Bumbu-bumbu apa itu, Putri? Bumbu-bumbu keangkuhan. Keren loh kalian. Yes, thank you Kak. Keren banget. Suara kamu tuh ada ini nggak? Kalau Rende sendiri pengen nggak untuk ikut coba ajang-ajang singing Iya, kayak iya. Indonesian Idol? Yang fokusnya memang singing ya Kak Nah, benar. Putri. Jadi kan saya itu memang nyanyinya udah lama kan. Jadi saya latihan juga. Oh sekarang vokal coach saya Bang Nata, Triadinata. Oh, Iya, Senata. Senata. Saya sama Bang Nata. Terus juga saya pernah tahun 2016 itu berangkat ke Jakarta untuk La Academia Junior. Jadi perwakilan dari Kota Medan tahun 2016. Nah tahun lalu saya nyoba Indonesian Idol tapi mungkin belum. Yes, karena kan tahun pertama nyoba juga jadi pasti bakalan dikejar terus. Pasti Karena ya dong. penyanyi mana yang nggak mau masuk Indonesian Idol. Benar. Oke, pemirsa kita Yes. sudah melihat penampilan dari Rende dan juga Aura. Ya sebelum kita opening, kasih dong sedikit pesannya mungkin dari Aura untuk anak-anak muda. Apa pesan singkatnya silakan. Oke, kalau dari Aura sendiri untuk anak-anak muda yang mungkin prestasinya itu masih terhambat dukungan orang tua, itu gak apa-apa, coba bicarain aja ke mama papa. Kalau kamu harus yakinin mama papa kamu kalau kamu misalnya bisa di bidang ini, dan terus jangan buang-buang waktu kamu untuk hal-hal yang gak penting. Waktu terus berjalan, kamu cuma sekali jadi anak 17 tahun, jadi anak 16 tahun, jadi remaja juga cuma sekali. Jadi kamu harus gunain waktu ini sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Karena kalau kamu udah ngerasa kamu berhasil, pasti nanti kamu nikmatin juga kan, Redly. Geli banget. Kalau dari Iya. pesannya apa? Mungkin kalau dari aku ya jangan cuman fokus pada satu tujuan, bikin banyak opsi. Kalau nggak bisa jadi A jadi B, nggak bisa jadi B jadi C, usahain kalian berhasil dari salah satu opsi itu. Jadi selain kalian fokus ke depan, kanan kirinya juga harus diperhatiin karena kita gak bakal pernah tahu kita bakalan jadi apa ke depannya. Jadi menurut aku cobain aja satu-satu mana nih yang berhasil gitu. Jadi try everything you want, mumpung kalian masih muda, coba aja semuanya, apa yang bisa kalian lakuin dan pastinya masih dalam ranah yang positif. Yes, benar. Yes. Gak bisa jadi A, jadi B, jadi C, Yes, sampai Z. Ini gak bisa jadi apa-apa, udah lewat Z. Oh, terima kasih Putri. Tapi nggak tahu loh kita siapa tahu A sampai Z bisa ya buat gue ya. Iya, mana tahu jadi kepala dinas kan. Waduh. Kita nggak tahu loh bakat Iya, tersembunyi seseorang. Kepala dinas
yang amanah. Ada amanahnya. Amanahnya. Oke pemirsa, terima kasih Redly dan juga Awan. Sudah berbagi pengalaman tentunya bersama kita dan kita berharap semoga anak muda yang sedang menyaksikan tayangan ini juga termotivasi ya untuk terus berprestasi dan membangun personal branding. Terima kasih pemirsa, jangan lupa saksikan terus Ngopi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat dan kini saatnya saya Putri Zain Dan saya Ines Vina dan kami pamit untuk undur diri. Bye. Dadah.